Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan rancangan peraturan daerah revisi Perda nomor 14 tahun 2011 tentang penanggulangan kemiskinan terus dilakukan pembahasan. Bahkan dalam rapat yang digelar di ruang paripurna tersebut, anggota panitia khusus Raperda penanggulangan kemiskinan ini ingin memperjelas indikator warga miskin dalam aturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Revisi Perda nomor 14 tahun 2011 tentang penanggulangan kemiskinan terus dilakukan pembahasan. Bahkan dalam rapat yang digelar di ruang paripurna tersebut, anggota panitia khusus Raperda penanggulangan kemiskinan ini ingin memperjelas indikator warga miskin dalam aturan tersebut. Di sini sudah jelas. Pimpinan. Jadi berkaitan dengan menimbang dan seterusnya. Ketua Pansus Raperda Penanggulangan Kemiskinan Sukrawardi Wetakuni Primati usai rapat tengah hari Selasa 5 Juli 2022 medahkan jumlah warga miskin yang ada di Banjarmasin ini harus diperjelas terlebih dahulu jumlahnya karena datanya kan hanya diambil dari Badan Pusat Statistik namun harus disandingkan pula dengan data yang dimiliki PT Air Minum Banjarmasin dan PT Perusahaan Listrik Negara. Politisi Partai Golkar ini menyatakan berdasarkan data pelanggan di PT Air Minum Banjarmasin yang dapat subsidi karena diindikasi warga kurang mampu kemudian dimasukkan dalam golongan pelanggan A1 dan A2, tetapi dalam membayar tagihan banyu barasinya lancar bahkan karena tunggakan, sehingga patut dipertanyakan menurut Sukrawardi yang masuk ke dalam indikator warga miskin. Dan bahkan katanya di PDM tadi menarik, justru pelanggan yang A1, A2 ini bayarnya disiplin mereka. Nah, artinya mereka itu mampu bayar PDAM. Kalau sudah mampu tuh bisa jadi dia tuh tidak tergolong miskin kan, bayar PDAM. Nah, indikator kemiskinan dari PLN misalnya bisa diukur dari sambungan watt. Kalau wattnya 450 sampai 900 itu masih disubsidi. Nah, tapi dilihat lagi verifikasi di lapangan, kalau penggunaan listriknya sampai lebih daripada 7 jam lebih dalam per hari itu tidak lagi dikatakan disubsidi. Nah, menarik karena data ini yang kita sinkronkan. Nah, sehingga hari tergambar bahwa prioritas kita untuk indikator kemiskinan itu yang paling utama adalah berapa sih jumlah lansia dan disabilitas. Tadi diucapkan disabilitas saja yang tidak mampu benar-benar ada 1.200 orang. Bukan di angka yang lebih banyak lagi, padahal lebih banyak katanya. Tapi yang diverifikasi yang tidak mampu 1.200. Sukrawardi menegaskan bila Raperda penanggulangan kemiskinan ini adalah salah satu langkah mengurangi kemiskinan di kota Seribu Sungai ini, sehingga indikator kemiskinan harus diploting dengan baik. Maka Raperda inisiatif Dewan ini, ujar Sukrawardi, kada sembarangan untuk dijadikan payung hukum. Jika pemahaman membantu orang miskin ini kada sinkron satu dengan lainnya sesuai dengan kemampuan mereka. Yang menarik, berapa sih kita butuh anggaran? Nyala? Nah, anggaran itulah yang dalam pasal ini kata, wah Banjarmasin ternyata butuh anggaran. Anggarannya berapa kira-kira per tahun, ya kan? Nah, per tahun berapa berdasarkan APBD dan kemampuan kita. Bahwa ketika ternyata contoh tadi, saya disabilitas saja 1.200, apa yang kira-kira ini kita bisa lepas daripada kemiskinan? Dari misalkan pendidikannya, kesehatannya, ya lah, didorong tentang bagaimana permodalan kalau ini berusaha. Nah, kalau itu sudah tercover, insya Allah kemiskinan kota ini akan terus menurun. Target sendiri Pak nanti Pak setelah adanya Perda ini mungkin targetnya bagaimana Pak nanti Pak? Target berapa ini, persen Pak? Target ini kalau bahasa kami karena ini masih belum karena belum final penggodokan ini, karena kami ingin pansus ini ingin dulu menerima kata adaptif tadi, berapa gram adaptif mengadopsi data-data yang ada. Ternyata datanya sekian persen. Nah, targetnya setiap tahun harus kurang.